Ada dua kejadian dalam hidup saya yang melatar belakangi saya menjadi seorang praktisi ruqyah. Pertama, dulu waktu masih kecil, di tahun itu kan hiburan yang paling rame, paling digemari adalah sandiwara radio. Dan saya dulu waktu kecil itu bersama teman-teman jam 8 malam sekitar jam itu sering dengerin sandiwara radio yang berjudul Misteri Gunung Merapi. Kebetulan pas ada di mana saat itu temanya masalah Grandong itu yang diusung oleh hantu-hantu cabul, hantu-hantu cebol. Nah itu ketika ketika ada sandiwara radio yang kebetulan pas menceritakan kisah-kisah hantu yang menakutkan itu saya waktu kecil itu tidur penuh ketakutan, takut sekali. Dan kemudian dalam ketakutan itu saya berdoa, betul-betul saya ingat banget, saya berdoa sampai menangis, berdoa, ya Allah, kelak setelah tua nanti jadikanlah saya sebagai orang, sebagai ustadz, sebagai tokoh yang tidak takut kepada setan, malah berani menangani atau mengurusi mereka yang berhubungan dengan sihir tentunya. Nah itu ketika kecil saya berdoa seperti itu. Lalu kemudian ketika remaja, ketika bujangan itu saya pernah kerja di peternakan ayam. Saat itu ada kebiasaan karyawan untuk malam Jumat memasang sesaji. Ketika saya kerja di situ, saya melarang mereka. Kebetulan posisi saya di situ sebagai pengawas. Saya melarang mereka agar tidak pasang sesaji. Mereka jawab, kalau tidak pasang sesaji, maka setan di tempat ini akan mengganggu. Begitu kata mereka. Saya bilang, tidak peduli. Yang penting mulai sekarang jangan pasang sesaji lagi, karena itu adalah perbuatan syirik. Jumat berikutnya, betul ketika tidak pasang sesaji, aneka macam gangguan yang betul-betul kami rasakan dan itu irasional. Seperti ada suara wanita yang menangis, suaranya sangat jelas sekali, tapi kita cari tidak ada, padahal sumber suaranya itu paling jaraknya 1,5 meter itu, karena di peternakan ayam ya, itu kan di tengah sawah dan kadang ada pepohonan itu. Terus gangguan-gangguan yang lain itu juga pernah ada